Halaman 128. Ini adalah halaman pertama ya dari Quran surat Al-An'am, halaman 128. Ya, kita cek terlebih dahulu dari daerah mana saja yang sudah menyimak pada kesempatan pagi hari ini, sambil kita share dulu kajiannya ya. Masya Allah. Oke. Kita akan sama-sama tilawah terlebih dahulu. Kita awali dengan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita
bisa bertemu kembali dan bisa bersilaturahim kembali dalam majelis kajian tadabbur Al-Quran kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masuk surat pertama. Ya, masuk surat Al-An'am halaman pertama. Ya Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan kita dalam mempelajari Al-Quran. Sudah tidak terasa ya, kita sudah mempelajari dari Quran surat pertama, ya Quran surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah. Sekarang kita mempelajari Quran surat Al-An'am. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan kita untuk terus belajar Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, satu hari satu halaman dengan tadabburnya, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai kita bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas terlebih dahulu keutamaan dari Quran surat Al-An'am. Nah, ini Quran yang sangat luar biasa, surah yang sangat luar biasa. Surah yang memiliki banyak sekali keistimewaan, ya, surah yang banyak sekali memiliki ya keutamaan. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa untuk tap-tap layar terlebih dahulu. Seperti biasa kita tap-tap layar dulu, naikin lagi ya live kita. Jangan lupa juga untuk share, sebarkan kajian Al-Quran kita kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga kita. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa bergabung dan bisa menyimak kajian Al-Quran kita setiap harinya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah di akhir live sesi ini ada satu kejutan untuk kita semua. Ya, kejutannya apa? Nanti kita akan jelaskan insya Allah. Kita bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak di bulan Ramadan ini insya Allah. Tapi nanti kita akan jelaskan kejutannya setelah live ini selesai insya Allah ya. Ketika saat live ini akan berakhir, insya Allah kita akan jelaskan kejutannya apa. Tapi kita akan bahas dulu ayah bunda abang kakak sekalian, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan surah Al-An'am. Ada yang tahu keutamaan surah Al-An'am? Kenapa sih surah Al-An'am ini disebut Al-An'am? Kemudian ya, kenapa sih ya, ada apa aja sih keutamaan yang ada di dalam Quran surat Al-An'am? Sudah tahu atau belum nih? Yang belum tahu boleh ketik angka 1 ya. Yang belum tahu boleh ketik angka 1. Belum tahu keutamaan surat Al-An'am. Ustadz, saya suka baca surat Al-An'am ini tapi nggak tahu keutamaannya. Nah, nanti kalau kita sudah tahu keutamaannya, insya Allah kita akan lebih semangat lagi membaca Quran surat Al-An'am. Oh, ternyata banyak yang belum tahu ya. Masya Allah. Ya, taib. Kita akan bahas dulu keutamaan surah Al-An'am ya. Ya, keutamaan surah Al-An'am. Nah, taib. Kita tampilkan keutamaan surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini termasuk surah yang turun sekaligus. Ya, wahyu yang turun, surat yang paling panjang yang turun juga sekaligus. Dari ayat 1-nya sampai ayat terakhir. Ini keutamaan, keistimewaan surah Al-An'am. Dia adalah wahyu yang turun. Ya, wahyu yang turun sekaligus dari awal sampai akhir. Panjang surat Al-An'am ini. Ya, tapi turun sekaligus. Kalau biasanya surat-surat yang lain itu kan turun setengah atau 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Nah, ini surat yang turun sekaligus. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, keistimewaan dari Quran surat Al-An'am itu adalah ketika turun, surah ini diiringi oleh 70.000 malaikat. Allahu Akbar. Ya. Jadi surah Al-An'am ini adalah termasuk surah yang ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala diiringi oleh berapa? 70.000 malaikat. Allahu Akbar. Saking agungnya, saking istimewanya, saking mulianya surah Al-An'am sehingga ketika diturunkannya diiringi oleh 70.000 malaikat. Yang mana kita tahu bahwasannya malaikat itu ayah bunda abang kakak sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Sangat besar. Ya, di dalam Quran surat Fatir contoh kita lihat, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'.
yazidu fil khalqi ma yasha. Alhamdulillahi ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah. Ja'ilil malaikati rusulan, yang menjadikan malaikat itu sebagai rusulan, para utusan. Utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Uli ajnihah, yang malaikat itu memiliki sayap. Uli ajnihatin, punya sayap. Masna, ada yang punya sayapnya 2. Wa thulatha, ada yang punya sayapnya 3. Ada yang waruba, ada yang memiliki 4 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambahkan malaikat itu ya tambahan-tambahan sayap yang lain. Jadi ada malaikat yang memiliki sayap yang lebih dari 4. Contohnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril punya 700 sayap. 700 sayap. Yang setiap sayapnya memiliki mata. Ada matanya. Kemudian ketika satu sayap dibentangkan, maka bumi dan seisinya itu tertutup oleh sayapnya malaikat Jibril. Berarti malaikat itu sangat besar. Sampai juga ada ya di dalam Quran surat Al-Haqqah, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih, di surat Ghafir. Ya. Alladzina yahmiluna al-arsya, ada malaikat-malaikat pemikul arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ya, yang kakinya ada di bumi yang paling dalam, sedangkan kepalanya adalah di langit yang ketujuh yang sangat tinggi. Mereka memikul arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat itu sangat besar, malaikat itu sangat banyak ya. Sehingga kata Nabi SAW, ketika kalian menjengkalkan tangan, kemudian kalian simpan di atas langit, tidaklah ada ya di atas langit itu setiap jengkalnya, melainkan setiap jengkal itu ada malaikat yang mengisinya. Sekarang kita lihat langit sangat luas. Kalau kita jengkalkan tangan kita ke atas langit, berapa juta jengkal, ya, berapa ratus ribu jengkal, berapa miliar jengkal tangan kita, dan kata Nabi setiap jengkalnya ada malaikat yang bertasbih di atasnya. Sangat banyak malaikat itu. Nah, bayangkan ketika malaikat yang sangat banyak itu turun membersamai surah yang sangat agung, surah yang sangat mulia, dan jumlahnya ada 70.000 malaikat. Berarti ini surat yang sangat istimewa atau tidak ya Bunda? Sahabat Al-Quran, ini surat yang istimewa atau tidak? Tentu ini adalah surat yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, ya, yaitu adalah suratul Maidah. Suratul Al-An'am. Surat Al-An'am, surat yang sangat istimewa. Kemudian di dalam surat Al-An'am ini isinya tentang apa? Semua isinya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah surat yang membicarakan, setiap ayatnya itu adalah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tadabburi lebih dalam, itu ada. Ya, setiap ayatnya itu berbicara tentang Allah. Setiap ayatnya berbicara tentang keagungan Allah, ya. Sifat-sifat Allah kalau kita mau mentadabburi dan merenungkannya. Ya, mau mentadabburi dan merenungkannya. Kemudian yang keempat, ya, orang-orang yang membacanya akan dijaga oleh malaikat dan dijauhkan dari setan. Ya, termasuk di surat Al-An'am ini adalah siapapun yang membacanya maka akan dilindungi dari setan dan dijaga oleh malaikat. Ini surat yang sangat agung, surat yang sangat memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Nah, siapa yang baru tahu ya? Masya Allah, ada 4 nih keutamaannya dan keistimewaannya dari Quran surat Al-An'am, Quran suratul An'am. Insya Allah kita akan masuk ke tafsir dan pengamalan Quran surat Al-An'am ayat pertama. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita nih belajar pada kesempatan pagi hari ini. Ya, bismillah. Ya, kita ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama Allah berfirman di dalam Quran surat Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Lihat.
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah ya zat ya yang menciptakan as-samawat, yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. As-samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Ya. As-samawat di sini disebutkan dengan kata jamak, ya. As-samawat dia adalah jamak 7 langit atau langit yang sangat banyak. Sedangkan al-ard hanya ada 1. Artinya apa? Langit itu sangatlah banyak. Langit itu sangatlah luas. Ya, sangatlah luas. Ada 7 tingkatan langit yang setiap tingkatannya itu pernah kita bahas ya. Setiap tingkatannya itu ada 500 tahun. Dari langit 1 ke langit kedua 500 tahun. Dari langit 2 ke langit 3 500 tahun. Dari langit 3 ke langit 4 500 tahun. Dari langit 4 ke 5 sampai nanti ke 7 500 tahun. Dan setiap tahunnya, ya jangankan tahun, setiap harinya, ingat di dalam Al-Quran rumusnya, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Wa inna yauman, dan sesungguhnya satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu hari ini, satu hari, wa inna yauman, satu hari, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, ka'alf sanah, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun. Satu harinya setara dengan 1000 tahun. Kira-kira berarti jarak 500 tahun itu sangat jauh tidak? Sangat jauh tidak? Antar satu langit dengan langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima. Jarak satu langitnya itu 500 tahun. Sedangkan satu harinya itu 1000 tahun. Berarti jaraknya sangat banyak. Ya, dan pernah kita lihat di dalam Quran surat Al-Ma'arij. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. 50 alf sanah. Malaikat Jibril alaihi salam naik, ya, dari bumi ke langit, dari bumi ke bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'arujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu, satu harinya setara dengan 50.000 tahun. Surat Al-Ma'arij. Satu harinya 50.000 tahun. Berarti sangat jauh tidak? Lebih jauh lagi. Kalau tadi di dalam Quran surah Al-Hajj, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Allahu Akbar. Satu hari setara dengan 1000 tahun. Kalau di surat Al-Ma'arij, satu hari setara dengan 50.000 tahun. Khamsina alfa sanah. Sangat jauh sekali. Sehingga kecepatannya seperti kecepatan cahaya. Sangat cepat sekali. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dan Rasulullah SAW ketika melakukan Isra dan Mi'raj. Maka jarak antara langit dan bumi itu sangat jauh. Setiap langitnya itu sangat jauh. Ya, satu langit 500 tahun, satu langit 500 tahun, satu langit 500 tahun. Sehingga jaraknya sangatlah jauh. Ya, khalaqa wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan adh-dhulumat wan-nur. Adh-dhulumat adalah kegelapan. Kegelapannya juga gelap sekali. Kegelapan itu disebut juga dengan jamak. Jamak itu artinya banyak. Yang namanya kegelapan itu banyak sekali. Ya, banyak nih. Kegelapannya banyak. Wan nur, dan cahaya disebutkan hanya dengan 1. Artinya apa? Cahaya itu hanya ada 1. Kebenaran itu hanya ada 1. Cahaya itu hanya ada 1. Petunjuk itu hanya ada 1. Yaitu Al-Quranul Karim. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka, ya'dilun, mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Nah, kita bahas sekarang tafsir ringkasnya dari tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan bahwasannya ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak dipuji.
Perhatikan, hanya Allah yang berhak dipuji. Sehingga kita mengatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Hanya Allah lah yang berhak dipuji. Kenapa Allah berhak dipuji? Kenapa Allah berhak dipuji? Karena dialah pencipta alam semesta nih. Allah juga yang mengatur siang dan malam. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan siang dan malam, Allah yang mengatur semua urusan kita. Maka kita harus memuji Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah yang telah menciptakan, ya. Dialah yang menciptakan alam semesta, dialah yang mengatur siang dan malam. Wa ja'ala dzulumati wan nur. Dialah yang menjadikan az-zulumat, kegelapan dan cahaya. Summa ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Namun orang-orang kafir justru menyekutukannya. Kira-kira gimana tuh? Ada orang yang selalu berbuat baik kepada kita, selalu berbuat baik kepada kita, ya, kita diberi, ya, dikasih, diurus. Tiba-tiba orang yang diberi oleh kita, diurus oleh kita, kemudian dia malah mencaci maki kita. Malah berkhianat, malah tidak berbuat baik kepada kita. Kira-kira kita marah nggak? Marah nggak? Masya Allah, marah tidak? Pasti kita akan marah. Orang ini sudah ibaratnya, ya, udah dikasih, ditolong, dibantuin, ya, udah dibela-belain. Tapi dia malah berbalik berbuat buruk kepada kita, mencela kita, mencemooh kita. Ya, Allahu Akbar. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berbuat baik kepada kita. Ya, Allah sudah memberikan berbagai macam nikmat-nikmat yang banyak sekali. Wa in ta'udu ni'mat wa atakum min kulli ma sa'altumu, kata Allah, aku berikan apa-apa ma sa'altumu, yang kalian minta. Yang diminta dikasih sama Allah, yang enggak diminta juga dikasih sama Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian tidak, ya, kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira gimana tuh? Ya, Allah marah, ya. Allah marah. Allah udah dikasih berbagai macam nikmat, ya, kepada kita, tapi kitanya malah berkhianat. Baik. Jadi, bagaimana cara mengamalkan ayat ini? Bagaimana cara mengamalkan ayat pertama dari Quran surat Al-Maidah? Surat Al-An'am. Nah, yang pertama adalah mensyukuri nikmat ciptaan Allah. Ya, kita harus banyak-banyak mensyukuri nikmat ciptaan Allah. Ya, alhamdulillah, ya. Kita mensyukuri berbagai macam karunia dan nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Pujilah Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam kesempatan. Ya, sehingga kan dua kondisi yang kita harus banyak memuji. Pertama adalah kondisi ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, ketika diberikan kebaikan, ketika diberikan berbagai macam nikmat, kita bisa mengucapkan dengan kalimat alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu ada kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kalimat itu alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat itu, ya, dengan kalimat alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat, sampai para malaikat itu bingung menuliskan pahalanya. Ini pahala orang ini ditulis berapa banyak, ya? Karena sangat besar bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar bobotnya di sisi Allah, sehingga para malaikat itu bingung mencatatnya. Sehingga itu kalimat yang saya senangi, ya. Ya, saya sangat senang mengucapkan kalimat alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita mendapatkan keburukan pun, kita bisa membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, kalau kita mendapatkan sebuah musibah, ujian, kita tinggal ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Dengan demikian, akhirnya kita bisa menjadi manusia yang selalu bersyukur. Lisan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengamalan dari Quran surat Al-An'am ayat kedua. Quran surat Al-An'am ayat 1, ya, maaf.
Poin kedua adalah bagaimana kita harus merenungkan keagungan Allah ya melalui tadabbur tentang alam semesta. Jadi tadabbur Al-Qur'an itu bukan hanya tadabbur Al-Qur'an ya, ini kita sedang mentadabburi ayat-ayat qauliyah, ayat-ayatnya Allah, dan ada juga namanya ayat-ayat kauniyah. Ada qauliyah dan ada juga ayat yang sifatnya kauniyah. Kauniyah itu apa? Kauniyah itu ayat yang sifatnya alam semesta. Ya, alam semesta. Kita lihat gunung, kita lihat matahari, kita lihat bulan, kita lihat bintang, itu namanya ayat-ayat kauniyah. Dan itu bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah. Sehingga di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah, Allah selalu berfirman memerintahkan kita untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ard kaifa sutihat. Afala yanzuruna ilal ibil, kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian melihat bagaimana unta diciptakan? Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat, bagaimana ya unta diciptakan. Wa ilas sama, kalian lihat keluar ke langit. Kaifa rufi'at, sebagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibal kaifa nusibat, lihat kepada gunung, bagaimana gunung itu dipancangkan. Wa ilal ard kaifa sutihat, lihat kepada bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan. Allahu akbar. Renungkanlah ayat-ayat Allah yang berupa alam semesta ini, dan ingat, melihat apapun harus ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat apapun ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat apapun ingat kepada Allah. Lihat apapun ingat kepada Allah. Lihat apapun ingat kepada Allah. Kemarin saya dapat kiriman ya. Ada seorang jamaah yang mengirim kepada saya buah. Buahnya adalah buah campedak ya. Masya Allah. Itu pertama kali dalam hidup saya baru makan buah campedak. Ada yang tahu di sini buah campedak? Ada yang tahu ya? Buah campedak itu buah apa? Masya Allah ya. Nggak tahu itu ya Bunda Nova, Masya Allah. Banyak yang tahu ya. Ini saya pertama kali makan. Pertama kali kalau tahu sudah tahu ya bentukannya buah campedak. Campedak itu beda dengan nangka ya, seperti nangka tapi bukan nangka. Seperti nangka tapi bukan nangka. Nangka yang ada wangi durennya, dari tekstur seperti duren ya, tapi dari rasa nangka. Gitu ya, ada wanginya kayak nangka tapi bukan nangka. Wanginya pun durian ya. Masya Allah, ketika dikupas gitu ya, ketika dikupas sama saya diambil satu tangkainya itu semuanya ngumpul di situ buahnya. Ya, semuanya ngumpul di situ buahnya, ngegantung ya, ngeguruntul ya bahasa Sundanya Maya. Masya Allah, wangi sekali. Ya, tiba-tiba anak saya bilang ya Husna bilang, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya Buya, ini buahnya Allah yang ciptakan ya, gitu ya. Allah yang ciptakan, terima kasih ya Allah gitu ya, telah menciptakan buah ini. Dan Masya Allah itu buahnya tersusun dengan rapi sekali. Kan kalau nangka itu kadang-kadang masih ada serat-seratnya ya. Masih ada serat-seratnya. Kalau ini enggak, dibuka langsung gitu, langsung dapat kita satu rangkaian. Masya Allah. Siapa yang mampu melakukan itu? Siapa yang mampu menghidupkan itu? Siapa yang mampu menumbuhkan? Siapa yang mampu membuat rasanya itu manis? Siapa yang mampu membuat aromanya itu wangi, buah itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah itu enggak tertukar. Enggak tertukar. Setiap buah itu padahal tanahnya sama enggak? Tanahnya sama enggak? Tanahnya sama.
Saya dikirimin sama jamaah itu satu labu siam. Katanya Ustadz, ini labu siam untuk dibuat kolak di bulan Ramadan ya. Labu siam tambah dengan cempedak itu. Saya tanya, ini dari kebun yang sama tidak? Dari kebun yang sama. Oh, saya punya, kata jamaah saya, Ustadz, saya punya juga pohon ini, pohon ini, pohon ini, pohon duren, pohon ini, pohon ini, dan pohon ini. Saya tanya, dalam satu kawasan itu? Iya. Dalam satu tanah itu, tanahnya sama. Sama. Tapi Maha Suci Allah, tanahnya sama, tapi hasilnya beda. Ya, tanahnya sama. Tanahnya sama. Satu sama, ya, satu daerah, satu tempat sama, airnya pun diturunkan sama, tapi ketika keluar buahnya beda. Yang satu ada buah labu, yang satu ada buah campedak, yang satu ada duren, yang satu sayuran, yang satu ini dan sebagainya. Tanahnya sama, airnya sama, tapi keluarnya beda. Tapi beda keluarnya. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Kok beda? Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita mentadaburi Quran. Disitulah tadabur kita terhadap ayat-ayat Allah yang ada di dalam alam semesta. Coba kata beliau, Ustaz, saya juga nanam ini pohon pete. Ya. Pete ya, pohon pete gitu ya. Banyak petenya ngagerantul, ya Masya Allah. Saya merenung, ini tidak tertukar sama sekali rasanya. Apa jadinya kalau buahnya cempedak nih, buahnya cempedak itu ketika kita makan rasanya pete. Pete yang tertukar ya, pete yang tertukar. Gimana tuh rasanya? Aneh kan? Atau kita makan semangka, pas dibuka luarnya semangka, dibuka dalamnya, pas dimakan rasanya pisang. Nyambung nggak? Oh, kok ini rasanya pisang, ya? Atau kita makan pisang rasanya jengkol. Aneh nggak? Dan sebetulnya bisa saja kan harusnya ya. Sebetulnya harusnya bisa-bisa aja, ya. Tanahnya sama gitu ya, airnya sama, tumbuhnya pisang rasanya jengkol. Allahu Akbar. Tapi Maha Suci Allah, itulah keadilan Allah, tidak tertukar, semuanya sudah terukur dengan cara presisi. Rambutan, ya tumbuhnya rambutan, rasanya pun rambutan. Tidak mungkin tumbuh rambutan di tanah yang sama, airnya sama, tumbuhnya rambutan, tapi rasanya rasanya stroberi misalkan. Nah, ya. Semuanya adalah tanaman-tanaman yang Allah atur, semuanya tumbuhkan dengan, ya, Masya Allah ya, dengan semua kebaikan Allah, keadilan Allah, semuanya tumbuh sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus banyak-banyak merenungan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pengamalan ayat ini adalah summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Jangan sampai kita termasuk orang yang kufur, jangan sampai termasuk orang yang kafir, jangan sampai termasuk orang yang syirik, ya. Kita harus jauhi, ya, summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, ya. Ini terkait dengan ayat pertama surat Al-An'am. Perhatikan di sini, lihat ya, Masya Allah. Di surat Al-An'am ini, lihat. Tadi kan ini ayat pertama berbicara tentang Allah. Kan tadi ya, surat ini setiap ayatnya berbicara tentang Allah. Lihat ayat kedua, berbicara tentang Allah enggak nih? Lihat, berbicara tentang Allah enggak? Ayat kedua. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Perhatikan. Huwallazi,
Dialah, udah jelas di sini ada kata huwa, dia, Allah. Allah lah yang khalaqakum min tinin, menciptakan kalian dari tin, dari tanah liat. Summa qada ajalah, kemudian ditetapkanlah ajalnya. Wa ajalun musamman indah, dan semua ajal manusia itu ada di sisi Allah. Summa antum tantarun. Wa huwallazi, ayat 3 lihat. Tentang Allah lagi enggak? Tentang Allah. Wa huwallah. Udah jelas di sini huwallah. Dan dialah Allah. Ya. Menciptakan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ya'lamu sirrakum, Allah tahu apa yang tersembunyi. Wa jahrakum, dan apa yang nampak di antara kalian. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Masya Allah. Ayat keempat. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Sama, ini berbicara tentang Allah, ada kata rabbihim. Faqad kadzabu lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Faqad kadzabu bil haq, maka mereka telah mendustakan bil haq, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara tentang Allah juga. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard ma lam numakkil lakum wa arsalna samaa 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. الله أكبر. Alam yarau kam ahlakna, tidakkah kalian memperhatikan berapa banyak kami telah binasakan desa-desa atau tempat-tempat ya sebelum kalian, yang mereka menetap di muka bumi ini. Malam numakil lakum. Ya. Warasanna sama, siapa yang menurunkan, siapa yang mengutus as-sama, mengutus langit untuk memberikan hujan. Siapa yang mampu melakukannya? Allah. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan Allah, dan dialah yang kami jadikan, kata Allah, tajri anhar, sungai yang mengalir di dalamnya. Siapa yang mampu melakukannya? Allah. Ini ayat 6 berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Ayat 7, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Perhatikan. Walau nazzalna, dan kalau kami turunkan kepada kalian. Siapa yang menurunkan? Nazzalna, siapa yang menurunkan? Allah. Allah yang menurunkan kepada kamu. Kalau kami, kata Allah, mau menurunkan Al-Quran itu berupa kitaban fi qirtas, kitab yang berupa qirtas, kertas-kertas. Falamasuhu bi aydihim, maka kalian akan menyentuhnya kitab itu. Siapa yang mampu menurunkannya? Allah. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Wa qalu, mereka berkata, laula unzila alaihi malak, seandainya diturunkan kepada kami malaikat. Walau anzalna, dan kalau kami turunkan. Siapa kami di sini? Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 8 berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap halaman dari Quran surat Al-An'am ini adalah berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayat 9. Masih kita lihat lagi ya buktinya. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa lalabasna 'alaihim ma yalbisun. Walau ja'alnahu malakan, kalau dijadikan malaikat, la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Siapa yang mampu melakukan itu? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan malaikat itu Allah Subhanahu wa taala. Ayat 10.
Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Yang mengutus para rasul itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ayat 11. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakanlah siru fil ard. Lakukanlah perjalanan di muka bumi ini, summangzur, kemudian lihat kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang yang berdosa. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Ayat 12. Qul liman ma fis samawati wal ardi qulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Qul liman ma fis samawati wal ardi qulillah. Qul liman ma fis samawati wal ardi qulillah. Qul, katakanlah, liman ma fis samawati wal ardi, milik siapa langit dan bumi itu? Qulillah, katakanlah Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah mencatatkan pada dirinya, pada jiwanya ar-rahmah, kasih sayang. Allah telah tetapkan pada dirinya, zatnya adalah zat yang memiliki ar-rahmah, kasih sayang. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ya. Yang mampu mengumpulkan kalian pada hari kiamat siapa? Allah. Ayat 13. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Dan miliknya lah apa-apa yang ada, waktu yang ada di lail, di malam hari dan di siang hari, dan dia adalah zat yang maha mendengar, maha mengetahui. Berbicara tentang Allah lagi. Ayat 14 berbicara lagi. Qul aghairallah Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiras samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul aghairallah, kata Allah. Qul aghairallah, katakanlah, apakah ada Tuhan selain Allah yang kalian jadikan waliyan, menjadi seorang wali, fatiras samawati wal ard, yang mampu menciptakan langit dan bumi, wa huwa yut'imu wa la yut'am, dan dia memberikan kalian makan. Dialah yang memberikan kalian makan, wa la yut'am, dan dia tidak makan. Ini berbicara tentang apa? Allah yang memberi kamu makan loh, kata Allah. Wa huwa yut'im. Dialah yang memberikan kalian makan, wa la yut'am, dan kalian tidak makan. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Berbicara tentang Allah. Ayat 5, ayat 14, ayat 15. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakanlah, ini akhaf, aku takut ketika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana hari itu sangatlah agung, sangat besar. May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah. Barang siapa yang dihindarkan pada hari itu, ya, dihindarkan dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam azab, dari berbagai macam neraka, siksaan neraka. Siapa yang mampu melakukan may yusraf anhu? Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikal fawzul mubin. Dan dialah yang mampu memberikan kemenangan yang sangat nyata. Berbicara tentang Allah. Ayat 17. Wa iyamsaskallah. Allahu akbar. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Wa iyamsaskallahu bidurrin. Dan kalau Allah menimpakan kalian bidurrin dengan sebuah keburukan, kemudaratan, fala kashifa lahu illahu, dan tidak ada yang mampu menghindarkannya kecuali Dia. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan
Kalau Allah menimpakan bi khairin dengan kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka dia berkuasa atas segala sesuatu. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala ayat 17. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Wa huwal qahir, dialah yang berkuasa fauqa ibadih, di atas semua hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dia maha bijaksana, maha teliti. Berbicara tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sudah 18 ayat nih kita baca, semua berbicara tentang Allah, 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 Allah. Maka saya pernah mendapat nasihat dari guru saya, yaitu guru kita semua, bahwasannya siapapun yang ingin jatuh cinta dengan Allah Subhanahu wa taala hendaklah memperbanyak dan mentadaburi Quran surah Al-An'am. Karena Quran surat Al-An'am ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala setiap ayatnya. Kalau kita mau mentadaburi, mau kita terus bedah ya. Kul ayyu syai'in akbaru syahadah, ayat 19-nya nih. Kulillah, katakan Allah. Ya, semuanya, setiap ayat dari Quran surat Al-An'am ini adalah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang ingin jatuh cinta dengan Allah, bacalah surat Al-An'am, pelajarilah surat Al-An'am. Boleh diketik ya di kolom komentar. Siapapun yang ingin cinta dengan Allah, tadaburilah Quran surat Al-An'am. Pelajarilah surat Al-An'am. Ya, pelajarilah surat Al-An'am. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ya, pelajarilah Quran surat Al-An'am. Maka insya Allah dalam beberapa bulan ke depan, ya, beberapa hari ke depan, kita pun akan sama-sama terus mengkaji, menggali Quran surat Al-An'am supaya kita semakin jatuh cinta lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita semakin jatuh cinta lagi, meleleh kita, ya, hati kita ketika mengingat Allah. Insya Allah. Makanya mudah-mudahan sahabat Al-Quran bisa istiqomah mengkaji dan mentadaburi, juga mempelajari Al-Quranul Karim. Ya, taib. Sekarang kita ingin bahas ayat ke-7 Quran surat Al-An'am. Kita lihat ke ayat ke-7 ya. Quran surat Al-An'am ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Perhatikan. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu dalam bentuk qirtas, dalam bentuk kertas-kertas. Dalam bentuk kertas-kertas nih. Allah turunkan dalam bentuk buku seperti ini. Walau nazzalna 'alaika kitaban, Allah turunkan langsung. Bisa tidak Allah menurunkan langsung Al-Qur'an 30 juz dengan satu mushaf ini diturunkan langsung? Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi Allah tidak melakukan itu. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas, seandainya kalian diturunkan nih, seandainya diturunkan oleh Allah langsung nih kitab ini turun fi qirtasin, dalam bentuk lembaran-lembaran, falamasuhu, maka kalian akan menyentuh lembaran-lembaran itu. Falamasuhu biaydihim, kalian akan menyentuh lembaran-lembaran itu dengan tangan kalian. Laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Kalau ternyata diturunkan Al-Qur'an dalam bentuk lembaran-lembaran itu, falamasuhu biaydihim, maka niscaya kalian akan apa? Bisa menyentuh lembaran-lembaran itu
Laqala alladziina kafaru, maka orang-orang kafir akan berkata, in hadza illa sihrum mubin. Itu adalah sihir yang nyata. Sihir yang nyata. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tidak menggunakan metodologi langsung kertasnya diturunin, tulisannya ada langsung, enggak. Tapi menggunakan metodologi hafalan. Ya, menggunakan metodologi hafalan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu dengan metodologi hafalan Al-Qur'an, ya, sehingga Al-Qur'an itu akhirnya terpatri pada setiap hati manusia. Perhatikan di sini. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nih. Wa anzaltu 'alaika kitaban la yaghsiluhul ma taqra'uhu na'iman wa yaqdhana. Dan aku, Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, nih perhatikan, telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an yang tidak tercuci dengan air. Nih, Al-Qur'an itu sifat aslinya dia tidak tercuci oleh air. Enggak tercuci oleh air. La yagsiluhul ma, tidak tercuci oleh air, taqra'uhu na'iman wa yaqdhana. Dan kamu baca dalam keadaan tidur, ya, dan kamu dapat membacanya dalam keadaan tidur. Maksudnya gimana? Ada orang-orang yang ketika Al-Qur'an sudah terinstal dalam hatinya, ngelindurnya pun baca Qur'an. Ngelindurnya pun apa? Baca Quran, ya. Menggumamnya pun baca Quran, saking Al-Quran sudah ada di hati mereka. Taqra'uhu na'iman wa yaqdhanan, dan kitab itu terjaga, tersimpan di dalam hati manusia, di dalam dada manusia. Itulah Al-Qur'anul Karim. Ya. Sehingga adalah kita harus berusaha nih. Berusaha apa tuh? Memindahkan ayat-ayat Allah dari sutur. Nah, ini sutur nih. Ini sutur nih. Sutur, ini sutur. Sutur itu apa? Kertas. Pakai sin. Sutur. Sutur itu kertas. Bagaimana caranya memindahkan sutur dari sutur ke sudur? Sudur artinya apa? Hati. Beda sedikit huruf ya. Sin dengan sod. Su, ya, sin dengan sod. Sutur artinya kertas, sudur artinya hati. Nah, PR kita adalah bagaimana caranya memindahkan Al-Quran yang ada dalam kertas ini ke hati kita. Sehingga kita bisa membaca Al-Quran itu dimanapun dan kapanpun kita kapanpun kita berada. From sutur to sudur, dari sutur ke sudur, ya, dari kertas ke hati. Itu PR kita, ya, PR kita, ya, insya Allah. Nah, gitu ya. Nah, makanya alhamdulillah kita akhirnya kita bisa ada sesi setoran hafalan Al-Quran setiap hari, ya, masya Allah. Kita ada sesi setiap hari setoran hafalan Al-Quran, satu hari satu ayat, ya, surat Al-Baqarah. Ya, sedikit-sedikit satu hari satu ayat dihafalin. Oh, udah hafal. Ya, sekarang ayat ke-6 masuk. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sehari, besoknya baca lagi. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ngapalin lagi terus. Ya, itu akhirnya istilahnya bagaimana caranya kita memindahkan dari sutur ke sudur. Kenapa? Karena Al-Quran tidak diturunkan berupa kertasan-kertasan ini, berupa bentuk kertas yang bisa disentuh, ya, karena kita pengennya apa? Menginstal hafalan Al-Quran di dalam hati kita. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini terkait dengan materi kita, tadabbur Quran harian kita. Ya, saya kira cukup dulu untuk yang sesi tadaburnya, Masya Allah.